Assalamualaikum sedulur, masih bersama saya Sigit Prasetyo di channel YouTube yang sangat sederhana ini, Sebebas Alam. Kali ini mari kita berkunjung ke rumahnya Mas Godel Bambuk ya, akan membahas Arabica Tora atau bonsai Klampes Ireng. Ikuti keseruannya, check it out. Ya dulur, ini sudah sampai rumahnya Mas Godel, ikuti keseruannya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Iya. Wah, tumben ya. Enggak ada apa-apa Mas iki Mas. Lah, nggak apa-apa Mas Sigit. Oh, ini cuma mau bener-benerin juga aja lah. Masalahnya ya kalau mau digawat ya kondisinya masih kayak gini lah. Masih- Belum 100% lah intinya. Ini idenya apa Mas? Namanya? Idenya kalau di sini ini apaan? Klampes Ireng. Kalau di daerah sini Klampes Ireng, tapi kan kalau yang ini kebanyakan itu namanya Arabica, kebanyakan yang orang ini. Oh, apa Arabica yang buat ngopi-ngopi itu Mas ini? Kalau Arabica yang buat ngopi kayaknya nggak tahu. Beda ya berarti ya? Beda kayaknya. Kalau itu mungkin itu jenis kopi. Oh iya iya. Kalau ini jenis sayuran lah mungkin. bisa dibilang begitu. Karakternya piye Mas kayak gini Mas ini? Karakter dari Arabica tersebut gimana Mas? Jadinya cara pruningnya atau pengerjaannya gimana Mas? Sifat dari Arabica tersebut? Kalau ini ya gimana ya? Kalau saya itu mau mengasih tahu ya intinya saya sendiri juga bukan master lah. Jadi ya masih tahap-tahap belajar. Kalau sepengalaman saya itu kalau yang begini itu biasanya itu dominan. Oh, dominan. Jadi kalau sudah ada cabang yang dominan nggak dibuang, dia itu cabang yang lama itu pasti akan kalah dia. Jadi Lebih gini, lebih parahnya lagi dia bisa mati cabang yang ini. jadi gini ya Mas, contohnya gimana Mas? Contoh dari cabang dominan tersebut. Oh, cabang yang Seumpamanya, dominan iya. itu misalnya kayak gini nih, tuh yang kayak gini. Ini kan kalau dilihat ini pertumbuhannya lebih cepat ya. Jadi kalau nggak dipotong, misalkan kalau ini mau dipakai gitu, maksudnya cabang ini mau dipakai, ya dipakai aja, ditunggu sampai kiranya itu ya udah ideal lah sama cabang yang bawahnya. Terus kalau sudah langsung dipotong aja. Kalau nggak dipotong, yang ini bagian ini pasti mati. Lebih parahnya mati. Gitu. Oh jadinya dulur gini dulur, kata Mas Godel, Arabica tersebut sifatnya dominan sedulur. Ya, Sebaiknya jika memotong, dipotong semua ya sedulur. Tidak. Ya, mending gitu Mas. Oh ya. Mas, ini Ya. asli dari sana atau buatan jenengan ini Mas? Kalau ini asli lah, asli dari sananya. Karakternya gini ya Mas? Iya. Bengkerak gini ya? Bengkerek kayak ini lah, apa? Sisik naga, bengkerek. Enggak, maksudnya gini Mas. Karakter kayu dari batang Arabica ini ya kalau menurut saya cukup lumayan keras ya, Mas. Jadi enggak gampang lapuk gitu. Karakternya gitu. Ini udah berapa lama Mas di sini? Ya kalau ini dari ini kan dari Semek Bisu sendiri. Oh, Ini
dari semai itu sampai sekarang ini ya kira-kira itu kurang lebih sekitar 3 tahun setengah lah. Udah lama juga ya, ternyata bonsai itu lama dulu. Ya gimana sih Mas, ini kalau orang bermain bonsai tujuannya uang ya udah pasti. Kalau dia itu mulai bahannya dari biji, dari semai, udah pasti. Kalau tujuannya uang udah pasti nyerah. Tidak sabar ya. Ya, Wah, kebanyakan itu. Tapi kalau tujuannya itu emang hobi, emang senang, ya jarak waktu segitu enggak inilah. Oh iya Mas, Enggak, banyak kan enggak. segitu Mas. Kalau pemula itu nggak bakal sabar Mas. Oh, enggak gitu Kayak lah. saya itu nggak bakal sabar Mas. Wah, ini tak. Sama. Wes, Saya itu juga ya, masih Mas. pemula, bukan ahli di bidang bonsai, enggak. Saya cuman ini aja apaan? Ya nyalurin seneng aja, seneng. Saya juga masalah apaan ya, masalah aturan, masalah pakem bonsai saya juga kurang paham. Jadi saya membentuk cuman ya asal enak dilihat aja. Masalah pakem, masalah saya kurang tahu. Wah, ini Yang terus jelas. tenan kok Mas ini, Mas. Terus apaan? Cuman masih biasa lah ini. Ya mungkin sekitar 1 tahun lagi mungkin sudah enak dipandang. Waduh. Ya gini dulur, bedanya senior sama pemula dulur seperti saya ini dulur. Beliau sangat sabar sekali, ngrumati kayak gini dulur. Kayak saya ora sabar ya, makanya saya dolan ini pengen belajar sama Mas Godel ini. Kalau yang ini maksudnya kalau tanaman ya emang harus sabar Mas. Oh. Emang harus sabar. Intinya kita senang dulu, senang, hobi, masalah komersil, masalah uang itu belakangan aja. Syukur bisa mendatangkan uang, kalau nggak bisa mendatangkan uang kita udah senang, maksudnya bisa menyalurkan senang, bisa menyalurkan hobi lah. Mantap sekali dulur, quotes dari Mas Godel ini. Jadi jangan beranggapan saya itu lebih pandai atau menggurui atau ngasih penjelasan gini-gini sebagai apaan ahli dalam bidang bonsai, enggak. Sama, saya juga masih tahap belajar. Ya Mas, kita semua belajar ya Mas. Enggak. Semua belajar. Kalau buat saya, kita itu dalam seni bonsai itu enggak ada kata sudah cukup, maksudnya pemahaman kita sudah cukup, enggak ada. Buat saya, tapi kalau buat teman-teman lain, buat dulur bonsai yang lain enggak tahu. Tapi buat saya, masalah pemahaman bonsai itu nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Masalahnya gini Mas, bonsai itu ya bukan barang mati, dia barang hidup. Jadi dia terus berkembang. Kalau kita udah cukup pemahamannya ya udah. Oh iya, Kita nggak bakal nggak bakal bisa tahu lah. Iya. Ya Mas, kembali ke Arabica ya Mas. Ya. Arabica itu loh Mas, kalau proses Ya. penopian kayak gini itu kalau dari biji itu memerlukan waktu berapa lama Mas? Oh itu kalau yang itu nggak bisa dipastiin sih Mas. Maksudnya waktunya bulan atau tahun atau hari nggak bisa dipastiin. Masalahnya semua itu tergantung dari tingkat kesuburan tanaman itu sendiri. Buat saya sama aja semuanya, entah itu serut, entah itu tikus. Buat saya ya tergantung tingkat kesuburan tanaman. Jadinya tidak ada treatment khusus nggak Mas ini Mas? Treatment maksudnya Dari media. kalau biar itu subur. kalau itu ada lah, ada. Kalau masalah itu kan masalah media masih ke sendiri yang lebih, kalau masalah media kan masih ke sendiri yang lebih paham lah, lebih ahli dalam media, dalam pemupuk, dalam inilah. Enggak dulu ya, kita sama-sama belajar. Enggak. Pokoknya kapan-kapan kita bahas bareng ya Tapi dulu enggak tentang dia media yang lebih paham tentang tentang media bonsai. Dah itu. Mas, buat saya. penyakit Arabica yang sering terjadi itu apa aja Mas? Kalau Arabica biasanya itu kutu lah, kutu yang putih itu ya. Kebanyakan itu. Selain itu ya ulat lah, terutama ulat. Ulat. Ya, ulat. Itu sering kalau di Arabica sering.
warna kecil warna hijau. Oh. Biasanya penanganannya gimana jenengan itu? Biasanya kalau ada ulat atau ada kutu putih gitu. Aduh, kalau masalah itu, kalau masalah hama, terus terang saya itu kalau yang obat-obat kimia belum pernah. Paling ya kalau udah parah gitu, ya paling pruning daun, dibersihin aja gitu. Paling itu kalau udah parah. Tapi kalau nggak parah ya kita kan misalkan gini, maksudnya ini lagi mau bener-benerin gitu ya, kita cek-cek aja. Kalau ada 1, 2 ya diambil. Oh, Tapi jadi- kalau udah ini, kalau udah parah, ya paling saya pruning aja daunnya, bersihin satu-satu. Kalau masalah ini buat pestisida, terus terang saya itu belum pernah mencoba. Masalahnya dulu itu pernah ada pengalaman lah. Ya pakai pestisida, ukurannya nggak tahu. Jadi langsung main semprot aja mati semua. Udah itu, udah jadi korban dia. Oh, ternyata dulur Arabica ini menurut saya ya bandel sekali. Tidak mudah terkena hama. Dan juga Mas Godel sangat simpel sekali membersihkannya ya, dulur. Ya itulah mas. Seumpamanya ada hama ya cuman ada ulat gitu, cuman dimatiin gitu aja. Dimatiin. Nggak pakai bahan kimia ya, dulur. Ya intinya ini mas. Terus terang aja kan kalau bahan kimia saya itu belum berani. Dari dulu sampai sekarang belum berani. Ya Wah. itulah. Paling ya dicek, kalau ada diambil, udah itu aja. Oh iya. Nggak usah inilah. Kalau saya maksudnya, Ya, tapi ya. kalau teman-teman yang lain kan sudah banyak pengalaman tuh kan ya pakai obat kimia Ya. aman-aman saja. Tapi kalau saya kan belum berani, maksudnya belum berani kan masalah obat kimia ya itulah pengalaman-pengalaman. Tapi ada yang bilang, maksudnya pakai pestisida itu yang penting dosisnya jangan banyak, disemprot aja udah langsung pada mati. Tapi kalau ini misalkan kalau dulur-dulur saya yang lain mau pakai kimia juga nggak apa-apa. Yang saya sarankan ini aja apaan? Dosisnya sedikit aja. Oh, iya. Maksudnya nggak terlalu over lah, kalau over ya sama tanamannya. Kayak mati ya Mas, kayak pengalaman jenengan ya. Mati. Nah itu sampai sekarang makanya. Malah kapos dulu. Jadinya ya yang natural aja. Itulah. Ya itu begitu. Oh Mas, gini Mas. Kan Arabica biasanya ada keringannya kayak gini ya Mas. Awet enggak Mas keringan Arabica kalau enggak dipakai sulfur atau apa gitu Mas. Oh, ya kayak yang saya bilang tadi Mas. Jadi kalau Arabica itu dia itu karakter kayunya, karakter batangnya itu lumayan keras. Jadi nggak usah pakai sulfur aja, dia juga udah ini masih awet lah intinya, masih awet. Kalau masalah ya ada jamur kayak gini kan ada jamur. Ini ada jamur di sini. Jadi ya sering-sering aja dibersihin gitu. Kalau mau pakai sulfur, ya kan nanti jamur. Ya, paling bagus pakai sulfur ya Mas bener ya. Iya sedulur, Arabica ini zaman dulu di daerah sini itu diareng sedulur. Kayak gini cuma dibuang diareng. Sekarang Sekarang mau cari apa ya, mau cari bahannya aja susah buat nemu. Satu aja segede lengan itu juga udah susah. ya makanya itu makanya sedulur patut kita contoh ya sedulur. Mas Godel berani membonsai dari biji ya sedulur. Ini memerlukan kesabaran yang sangat-sangat ekstra menurut saya. ya lah mas, maksudnya kan kalau nggak dari biji, misalkan kita mau main dongkel terus ya habis. Iya, Terus Mas. apalagi yang mau dibonsai buat ke belakangnya kalau kita nggak nyoba inilah semai sendiri. Nah, setuju Mas, aku setuju Iya. banget itu. Ya intinya ya kita ngambil dari alam nggak masalah, tapi apa salahnya gitu kalau kita itu juga ikut melestarikan juga. Mantap pokoknya. Maksudnya melestarikan itu ya kita ngambil bijinya, kita semai di rumah gitu. Kalau misalkan ada sisa sedikit ya balikin lagi tuh sisanya, tanam lagi, entah itu mau 2 biji, 3 biji, 4 biji, 10 biji, tanam lagi ke hutan. Iya, Ya buat apa anak cucu ya? kita lah, Ya sip Mas. biar dia juga bisa tahu lah. Tapi kalau diambil ya udah pastilah
Iya, jadi Mas. bakal langka dia. Ya saya juga prihatin Mas, di daerah kita dulu ya Mas, Arabica Ya, kayak toh. gini sangat banyak sekali. Lumayan banyak di sini. Ya, gini. Tapi Mas. ya seiring waktu kesini habis. Iya Mas, sekarang habis. Saya sendiri anak muda sudah tidak merasakan juga. Ya merasakan tapi hanya sedikit gitu. Ya mungkin kapan-kapan Mas Sigit saya ajak ke hutan itu buat inilah ngambil biji yang di hutan tuh, biji Arabica. Saya ajak semai di rumah. Ntar kalau udah numbuh, udah ini kita langsung aja di. Wah, siap pokoknya mantep ini programnya ke depan mantep ya sedulur ikuti Ya. terus pokoknya keseruan ini. Ya kan gini Mas, kita itu senang bonsai, kita itu kan senang tanaman, senang Iya. tumbuhan. Iya Mas. Terus kalau kita nggak gimana ya berusaha melestarikan, ya sama aja lah kita itu. Hanya merusak ya Hanya Mas. merusak. Iya. Oh iya iya. Jadi hobi kita itu ya merusak lah, intinya gitu. Hobi kita merusak berarti ya. Kalau nggak mencoba ini, alangkah baiknya kalau ada yang besar tuh pohon ini, mending nggak usah di inilah dicangkok aja itu. Kalau mau yang segede paha nyari batang, nyari pohon yang gede itu. Kalau mau yang gede intinya misalkan dengan Arabica yang segede paha gitu, ya udah naik aja dikit, cangkok aja itu, kan bisa itu dicangkok. Oh ternyata Arabica juga bisa disangkut Bisa, toh? bisa. Wah. Ya lumayan gampang sih Mas sebenarnya. Kalau Saya, mau tapi saya kira nggak bisa sedulur. Ternyata selain dari biji Arabica juga bisa dicangkok sedulur. bisa Mas. Itu lebih gampang kok benernya. Oh Yang- mah. Yang penting ini Mas, kalau mau cangkok Arabica itu jangan pilih batang yang kulitnya itu udah pecah. Maksudnya udah terlalu tua. Cari aja batang yang masih halus. Nah itu udah pasti. Paling kalau media cangkoknya itu benar, apalagi ditambah perangsang akar, paling 2 minggu dia udah tumbuh akar kok. Udah, ya cukup lumayan. Tapi kalau buat dipotong ditanam ya masih kurang sih. Tapi jarak 2 minggu itu udah pasti. Oh iya dulur gini kata Mas Godel tadi ya dulur. Kalau mau mencangkok Arabica sebaiknya batang yang masih muda ya dulur. Tidak yang sudah pecah-pecah kayak gini ya dulur. Intinya jangan yang ini misalkan dia nggak terlalu muda banget juga nggak apa-apa. Yang penting ini batangnya masih halus. Masih halus gini ya. Masih halus. Belum pecah kayak gini. Belum ya? pecah-pecah kayak gini. Oh. Kalau pecah-pecah kayak ini ya mungkin bisa. Tapi ya agak rada susah lah. Maksudnya buat tumbuh akar itu agak susah. Mungkin ya bisa, tapi kalau saya, sepengalaman saya itu belum pernah ngambil yang udah pecah-pecah gini. Paling ya kalau nyangkok ya yang halus-halus kayak gini. Misalkan kalau adanya yang kecil ya udah nggak kecil nggak apa-apa. Buat saya gini Mas, bonsai itu nggak berpatokan yang besar itu yang bagus enggak. Buat saya tetapi Iya, saya sendiri kan juga belum terlalu paham benar tentang bonsai. Tapi kalau kecil enak dilihat, Mantap ya Mas. itulah maksudnya itu. Iya. Kalau yang kecil aja bisa enak dilihat, ya jangan buat saya ya nggak terlalu berpatok sama yang besar, yang bagus enggak. Kalau kecil enak dilihat ya berarti ya kecil ya juga bagus. Iya Mas, kadang-kadang gini Mas, kalau anggapan pemula Sini. seperti saya itu bonsai itu harus besar. Kadang-kadang gitu Mas. Kalau lihat sik keruang katanya seneng Mas. Ya biasa anu Mas. Itu kalau buat saya ya tergantung pribadi masing-masing. Tapi ya itu tadi kayak yang saya bilang kalau masalah bonsai yang besar yang bagus ya enggak juga. Maksudnya kalau yang kecil itu udah enak dilihat ya intinya yang besar itu ya belum tentu yang terbaik. Oh, iya. Kalau masalah nilai jual mungkin Mas, mungkin itu lebih bagus. Tapi kan saya arahnya belum ke ya buat cari uang intinya saya Hanya sekedar hobi ya Mas, sekedar hobi, menyalurkan sekedar hobi senang. ya. Tapi kalau teman-teman bonsai, sedulur-sedulur bonsai yang lain itu ya mungkin dia tujuannya buat bisnis, maksudnya buat dijual ya mungkin yang besar ya yang lebih bagus. Tapi kalau yang masalah apaan tadi?
kerowak gitu ya. Saya nggak terlalu ini maksudnya nggak terlalu fokus ke situ, maksudnya membuat bonsai itu ya nggak harus kerowak, nggak harus kerowak juga, misalkan batangnya mulus ya juga nggak apa-apa. Nah iya mas, kadang-kadang gitu loh mas, pemikirannya seperti saya gitu, pemula gitu, kadang-kadang wah Jangan bilang keluar. pemula. Ya, Masalahnya kita, gini mas. kita saling belajar Nah gitu. Masalahnya gini, saya kalau bilang pemula ya agak gimana gitu masalahnya. Masalah saya itu ya bukan ahli bonsai, bukan master bonsai. Ya cuman sekedar hobi aja buat nyenangin. Jadi saya itu nggak tahu istilah master bonsai, istilah apa, nggak tahu itu aja. Ya intinya saya itu cuma senang aja gitu. Ya dulur, gini dulur, Mas Godel ini juga punya channel YouTube loh mas dulur. Channelnya apa mas jenengan mas? Channelnya Bonsai Bambung. Oh bonsai bambu Ya, ya dulur. Bonsai Jangan Bambung. lupa di subscribe juga ya dulur, dan di like dan di komen. Ya kalau mau Pokoknya- subscribe, alhamdulillah lah mas. Orang masih pemula kok. Di YouTube itu saya masih pemula. Sama mas, kita sama-sama pemula, pokoknya awet dhewe kudu berkarya ya mas. Intinya berkarya. Maksudnya kalau buat saya slogan saya gini, nggak usah banyak bicara, tetap berkarya. Wah, mantap Maksudnya tenan, buat saya ya. sendiri, Perut bukan saya buat mantap orang tenan, lain loh. iya. Itu bukan buat orang lain, bukan buat dulur-dulur bonsai sendiri, apaan? Dulur-dulur lah. bonsai. Ya. Nah, gitu. Itu kalau maksudnya buat pribadi saya tekankan nggak perlu banyak bicara, yang penting tetap Mantap berkarya. iki Gitu. pokoknya, aja pokoknya ngomong pokoknya, penting garap ngono jare Mas Godel. Ya mas, diteruske Ya. saya mruninge. Iya siap. So ngapunten ganggu iki malah. Ora mas, malah aku matur nuwun. Oh, didatangin teman sehobi lah, matur nuwun. Kan kalau di sini itu jarang mas, jarang yang main, apalagi yang sampai orang-orang yang sudah apaan itu katanya master boro-boro lah, enggak ini. Jadi kalau ada teman satu main ke sini, alhamdulillah sekali. Masih ada yang mau main ke sini, mau ya silaturahmi lah, Iya mas. tambah saudara Iya. kan gitu. Pokoknya kita di sini itu tambah sedulur ya, Ya, Mas? tambah sedulur mas, ya, itu intinya itu tambah sedulur lah. Bukan kok buat apaan ya? Nak wong Jawa itu ngarani agula-agula lah. Wah, iya Ya, mas. ini kan tambah sedulur kan tambah apa ya mas? Gih. Ah itu. Moga diteruske sik mas, Nggih. iki mas. Aku malah ganggu ra situ Oh, mas, kenapa mas? Ini udah paling ini tadi kan habis dilepas kawat ini, jadi masih belum ini dia, masih nanti dia dikawat lagi biar. Oh, jadi gini ya mas, kalau setelah dilepas kawatnya, jadi didiamkan dulu ya mas, nggak langsung dikawati lagi gitu kalau Arab itu. Oh, gini mas, kalau saya itu, misalkan dia kawatnya udah masuk, udah kan ada tuh bekas-bekas kawat kayak gini. Iya. Ya kalau saya ya sarankan ya dibiarin aja dulu. Misalkan masalah dia masih belum masih balik lagi tekukannya, ya disabarin aja. Nanti kalau udah ada perkembangan, dia udah mau mulai nutup, syukur-syukur dia udah nutup, ya dikawal lagi, diarahin lagi gitu. Oh jadinya nih ya mas, kalau kambium yang ini yang kawat bekas ini sudah menutup, nanti bisa dikawat lagi ya mas? Bisa mas, diarahkan lagi. Saya mas ya, agak kopi sih ya mas ya. Iya mas. Mas, kopi. Malah di kopeni aku. Wah, kan cuma sekedar kopi mas. Wah iki lho Lur, Arabica. Arabica. Kalau ini tapi kan Arabica kopi mas. Kalau ini Arabica berduri. Wah, ini meturine dulur kang ngene menehi. Pokoknya ya sangat menyakitkan hati kalau nusuk. Mas, diminum mas. Iya mas. Diminum dulu. Ngopi dulu ya dulur. Wah, mantep pokoknya. Wah, ini anak ya mas? Ya ini anak yang nomor 2. Oh. Aduh, ini si Gembrot. Namanya Gembrot dulu ya. Anak Mas Godel ya ini. Gimana? Oh ya mas, saya mau tanya lagi mas. Ya. Ini gayanya apa ya mas kayak gini mas? Kalau masalah gaya itu terus terang saya nggak tahu mas. Terus
terus terang nggak tahu maksudnya. Ya sepengetahuan saya kalau yang begini ya bisa lah dibilang apa ya informal. Kalau nggak tahu kalau yang ini saya juga nggak tahu gaya namanya apalah gaya apaan. Kalau informal dia terlalu tinggi ya mungkin dulur-dulur bonsai yang lain lebih paham. Kalau yang begini itu gaya gimana? Maksudnya gaya apa gitu? Kalau saya ya kalau informal dia nggak terlalu tinggi. Kalau apaan yang itu yang tinggi itu yang ini yang nggak masuk masanya. Wah, itu mantap banget loh Mas ya, Mas. Ya kalau mana sih enggak. Kalau yang begini ya cuman kalau buat saya Mas, kalau bonsai itu tergantung dari senangnya apa. Jadi misalkan Mas Sigit sama saya belum tentu menilai satu bonsai yang bagus itu belum tentu pasti sama. Masalahnya ya tergantung apaan? Tergantung selera masing-masing lah Mas. Maksudnya kayak saya lebih sukanya yang tegak, Mas Sigit sukanya yang menggantung. Kalau melihat gitu belum tentu sama lah, maksudnya buat saya yang tegak lebih bagus, buat Mas Sigit yang menggantung lebih bagus. Jadi nggak bisa disamakan. Nggak ada patokannya ya. Itu dalam konteks di luar bonsai kontes, maksudnya iya. Buat kita sendiri ya, aja ya, buat mengekspresikan ya Mas jadinya. Ya, iya, tapi kalau buat kontes kan ada aturan sendiri. Iya Mas. Ya Mas gini loh Mas. Ini kita nggak usah ngomongin dalam konteks bonsai kontes, bonsai apalah. Saya sendiri juga belum terlalu paham masalah tentang bonsai. Ya masih barulah dibilang masih baru. Gini Mas, ini yang lagi viral-viral gini ya Mas. Program akar melimpar gitu loh Mas. Gimana Ya, Mas pendapat Anda? Ya kalau saya ya bagus sih rasa aja itu kan ya seperti yang saya omongin tadi Mas. Jadi bonsai itu ya terserah yang mau bikin, maksudnya kalau menurut dia itu program akarnya mutar buat dia bagus ya bagus ya, daripada nggak kelihatan. Kalau yang ini kan nggak kelihatan akarnya ya lebih bagus yang kelihatan akarnya mutar gitu. Tapi kalau saya sendiri malah lebih suka yang nggak muter Mas. Maksudnya gini, misalkan gaya yang tegak gitu, yang lebih ditonjolkan itu kalau saya, kalau akar gitu cukup 3 atau 4 aja, jadi nggak semua gitu. Yang ditonjolkan maksudnya yang akar yang paling besar itu yang ditonjolkan ya. Kalau saya sendiri sih ini nggak ngomongin program orang itu jelek, enggak, tetap bagus Mas. Program orang lain itu juga bagus, program akar muter itu juga bagus. Tapi kalau saya sendiri gitu, pribadi saya gitu malah lebih suka yang ini. Kalau masalah program akar itu ya dibikin yang ditonjolkan 3 atau 4 aja. Misalkan gini Mas, kayak model tegak gitu. Ya yang ditonjolkan 3, misalkan cabang ini gitu, sebisa mungkin yang saya tonjolkan. Tapi ini nggak bisa, udah dari sononya gini. Jadi ya bisa sih di program, tapi terus terang ya kalau saya agak malas buat ini. Iya gini Ya, sedulur. Bentar lagi ini, maksudnya gini, cabang 3 atau 4 yang ditonjolkan itu maksudnya yang cabang ngikutin akar yang ngikutin cabang aja. Jadi misalkan di sini yang ditonjolkan itu sebelah sini yang cabang pertama gitu, yang bawahnya yang paling besar akarnya ya sebisa mungkin dibikin sebelah sini, misalkan sebelah sini, terus sebelah sini belakang, terus yang itu baru dibikin cabang akar lagi, jadi enggak semuanya gitu, maksudnya gitu. Kalau saya lebih suka yang itu. Masalahnya kan pengalaman saya, sepengetahuan saya itu kan cabang itu ngikutin bagian atas ya, maksudnya bagian atasnya ya kalau
atasnya itu cabangnya yang terlihat besar itu misalkan 3 atau 4, ya udah pasti yang di bawah itu ya sekitar itulah akarnya yang paling besar gitu. Jadi enggak semuanya, misalkan ya kita lihat aja gitu, di atas cabangnya cuma ada 3 yang terlihat gitu. Misalkan kita bikin bonsai cabang 3, 4, 5 gitu. Terus di sini dibikin akar ya sekitaran 10, 15 muter gitu kan. Ya kalau ya buat saya ya, kalau saya pribadi mandangnya ya gimana ya, ya kurang inilah, kurang asik, kurang enak gitu. Ya gini. Tapi gitu. kan gini Mas Gendar. Kan ya itu tadi, bonsai itu kan masing-masing, maksudnya masing-masing setiap orang itu kan sukanya beda-beda Mas. Jadi nggak bisa kita itu menilai program akar yang muter itu jelek, enggak. Itu juga bagus. Iya. Bagus Mas. Ya saya setuju Mas. Bagus. Masalahnya kan ya itu, orang itu kan senangnya sendiri-sendiri. Ya kesimpulannya gini ya sedulur. Sebenarnya program akar itu ya bagus-bagus saja, sesuai selera masing-masing ya sedulur, kata Mas Godel gitu ya sedulur. Ya. Tapi menurut pandangan beliau katanya gini dulur, program akar itu harus mengikuti cabang di atasnya sedulur menurut beliau. Ya. Jadinya seumpama ini ada Ya. cabang, di sini pasti ada akar ya sedulur, karena alur nutrisi dari sini sama juga yang ini ya sedulur. Ya. Sini ada akarnya. Ya, menurut itu. beliau begitu ya sedulur. Sangat Ya, masuk akal itu. sedulur. Ya mungkin gini Mas. Ya mungkin bisa dibilang saya itu cuma banyak omong. Maksudnya banyak ngomong. Orang saya ngomongnya kayak gitu, tapi yang ini buktinya nggak ada. Itu masalahnya itu. Tapi ya ini ya Tapi ya ini kalau program akar terus saya itu agak malas. Itu. tapi juga bagus Mas, ini akarnya sudah sesuai tadi. Ya, apa ya? ya cuman ini Mas, cuman ini. Akarnya benernya ini. Ini sebenarnya mau dirubah Mas. Tampilannya mau dirubah benernya. Ini kan yang kelihatan kan yang sebelah sini tuh. Ntar Mas lihat. Ya dulur, ini nanti rencananya mau dirubah Mas Godel ya dulur, direposisi ulang. Nanti rencananya mau diground dulur. Jadinya akarnya mau ditata lagi. Kan yang ini udah dipilih Mas. Kayak ini, kayak akar yang sebelah sini itu kan udah dipilih. Ini ya arah ke sini. Nanti milih lagi yang sebelah sini yang buat ini, buat cabang yang atasnya itu. Ya Mas, kadang-kadang pemikiran saya gini Mas, kalau akar melingkar itu wah kelihatannya sangar gitu. Nah, emang iya Mas. Emang ya kesannya itu dia lebih berkarakter, lebih tua. Maksudnya karakter tuanya itu dapat. Terus kesan gimana ya, kekar, angker lah di sawah. Iya, dapat. itu Mas. Emang itu dapat. Jadi dia kayak menengkeram aja gitu. Ya tapi itu tadi, semuanya itu tergantung masing-masing. Iya, Mas. Jadi bonsai itu nggak bisa misalkan yang program itu lebih bagus. Iya, program Mas. ini Setuju, enggak. Mas. Buat saya itu masalahnya ini di luar kita membicarakan bonsai kontes atau kelas kontes. Ini cuman ngobrol-ngobrol biasa tentang ya senang bonsai lah, hobi Iya, bonsai iya, itu. Mas. Maksudnya jangan ini jadi patokan Iya, buat Mas. bonsai kontes. Masalahnya juga saya sendiri juga kurang paham lah tentang bonsai kontes itu. Gak mau Mas, lanjut lagi iya, kopinya. Mas. Kopinya lanjut lagi. Ngopi dulu ya dulur. Mau jenah lanjut ke nopo Siap, iki? siap. Ya Mas, kapan-kapan main lagi ke sini. Saya sangat matur nuwun. Mas Sigit pun berkenanlah ke sini, meluangkan waktunya ke sini. Wah iya Mas, sama-sama Mas lah. Tambah-tambah saudara, tambah-tambah sedulur lah. Aku wis pengen jane Mas, sering-sering dolan rene tekok-tekok ngene wis pengen biangan. Ya, sering-sering aja lah Mas, main-main ke sini. Iya Mas. Saya sangat senang kok di ini. Ada teman yang mau main ke sini gitu, saya sangat senang sekali. Jadi ya buat inilah Mas, tambah-tambah saudara tadi. Ya dulur, cukup sekian dulu ya sedulur.
perbincangan saya sama Mas Godel. Lain kali kita sambung lagi ya sedulur. Mohon maaf kalau terlalu lama dan banyak kata-kata yang tidak berkenan. Dari saya Sebebas Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.